Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara normal di waktu pandemi seperti saat ini. Dan kedua kalinya salatan wassalaman yang tetap kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, di mana beliaulah pemimpin yang menjunjung umat muslim sehingga kita bisa mengetahui apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah larang kepada kita sebagai manusia di muka bumi ini. Di sini sebagai tugas ilmu pendidikan saya Fikra Bibi dari kelas 5 MIA 2 yang ingin mempresentasikan naskah bagaimana sih selama pandemi ini saat melaksanakan pendidikan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan yang namanya siswa. Mungkin dari pandemi ini mungkin kita ada yang mendapatkan prestasi atau justru mendapatkan hal-hal lainnya. Mungkin di pandemi ini kita semua memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Kesibukan apa itu? Kesibukan membantu pekerjaan orang tua, atau main game, atau diskusi sama temen, lagi nongkrong, atau lagi merintis usaha. Mungkin yang sebagai anak muda yang sudah merintis sebuah usaha itu sangat nilai plus untuk kehidupannya di masa depan. Mungkin teman-teman sekalian merasakan hal yang berbeda pada masa pandemi seperti ini. Perbedaan dalam pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Di saat pandemi seperti ini, banyak sekali sekolah negeri maupun swasta yang telah meliburkan siswa-siswanya, ribuan siswa-siswanya, atau mungkin ratusan, atau mungkin bahkan puluhan, sehingga harus melaksanakan yang namanya pembelajaran secara online. Ya mungkin itu ada nilai positif dan ada nilai negatif. Dari situ kita sudah mengetahui bahwasannya betapa parahnya sebuah identik yang dinamakan pandemi, sehingga kita harus melaksanakan sekolah, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman lagi, maupun harus menjaga jarak dengan cara bertatap muka dengan alat-alat elektronik yang mungkin mempunyai radiasi yang lumayan membahayakan bagi tubuh kita. Lalu ekonomi di tanah air kita ini juga mendapatkan hal yang sangat buruk. Ya mungkin bisa dikatakan sangat buruk ataupun hanya buruk, itu sesuai dengan ekonomi yang dirasakan kepada pengusaha-pengusaha besar ataupun yang sudah memiliki toko ataupun perusahaan yang besar. Di samping itu, negara juga merasakan hal ekonominya selain pengusaha tersebut. Salah satunya apa? Mungkin dari mata uang Indonesia yang mulai menurun dan uang-uang lain akan dicap mahal di mata orang Indonesia.
Dari beberapa penjelasan yang tadi tentang perubahan yang mungkin kita rasakan ataupun tidak kita rasakan di masa pandemi seperti ini, mungkin beberapa dari kalian memikirkan perubahan apa yang harus kita lakukan agar dapat berjalan dengan normal seperti biasanya, atau hal-hal apa sih yang mungkin bisa membuat kita itu berprestasi dengan virus mematikan ini. Tujuan saya membuat naskah seperti ini itu ingin berdiskusi dengan kalian semua yang melihat video ini maupun yang tidak melihat juga tidak apa-apa. Saya hanya ingin berdiskusi dengan kalian semua. Semua ini ada halnya alternatif ataupun pengembangan skill saat pandemi. Alternatif secara pendidikan itu apa sih? Kalau sebagai siswa, di sini saya memperagakan alternatif sebagai siswa. Jadi semua saya jelaskan sesuai dengan siswa. Kalau sebagai siswa, alternatif pendidikannya itu adalah mengikuti kegiatan les mengajar, kegiatan mengajar di luar atau bimbel, bisa kita sebutnya sebagai bimbel. Loh, bukannya bimbel kan ada kumpul-kumpulnya. Ada beberapa bimbel yang masih mengadakan kumpul per kelas, tapi hal ini mungkin menurut saya itu hal yang tetap harus dilaksanakan, karena setiap orang memiliki nilai keefisiensinya yang berbeda-beda. Ada yang bisa belajar secara sendiri, mandiri, ataupun dia ingin belajar itu karena teman-temannya yang telah mendorong dia sesuai dengan kemampuannya, dengan cara berdiskusi seperti itu. Tapi jangan bertanya-tanya lagi, karena bimbel itu sudah mengikuti protokol kesehatan pula saat pembelajaran. Atau terus pengembangan apa sih yang cocok sesuai dengan pengalaman saya? Pengembangan ilmu pengetahuan itu bisa dilakukan dengan cara yang unik, bisa dengan cara seperti mungkin yang belum umur 17 tahun bisa, mungkin yang sekitar 16 ingin mendekati 17 tahun bisa belajar untuk belajar untuk menyetir mobil mungkin, ataupun belajar untuk mengetahui dunia-dunia yang harus kita tempuh saat kuliah nanti itu harus seperti apa. Mungkin kita harus lebih mendalami lagi yang namanya pendidikan, yang khususnya sebagai seorang remaja. Kebanyakan dari kalian pasti punya cara alternatif yang sendiri-sendiri kan. Tapi di naskah ini akan saya jelaskan alternatif pendidikan menurut versi saya sendiri. Pendidikan ataupun belajar ada dua macam jenis, yaitu belajar secara indoor maupun outdoor. Itu bisa kalian terapkan semuanya. Mesti kalian semua sudah tahu dong yang namanya indoor dan outdoor. Ya, outdoor seperti tadi menyetir mobil, dan indoor itu sebagai contohnya adalah bimbel. Ya, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.